Hai guys, selamat datang kembali di konten movie di channel ini. So, di video kali ini kita bakal bahas alur cerita dari film Kain Kafan Hitam. Sebuah film karya artis muda Indonesia, yaitu Maxim Boutir, yang mana ia juga memerankan salah satu tokoh di film ini. Biasanya kain kafan itu warna putih kan guys? Tapi kok di film ini warnanya hitam? Ada misteri apakah di balik kain kafan hitam? Maka dari itu langsung aja siapin cemilan terbaik kalian biar makin enjoy nontonnya. Let's see together. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang tengah akan dikubur. Namun terlihat orang itu memakai kain kafan hitam. Dan film Kain Kafan Hitam pun dimulai. Film beralih kepada 3 orang mahasiswa. Mereka adalah Bimo, Angeline, dan Roy. Mereka bertiga merupakan sahabat di kampus dan memiliki hobi yang sama, yaitu memburu para hantu. Diketahui Maya anak indigo, ia bisa melihat dan merasakan keberadaan mereka yang tak kasat mata. Tak lama kemudian pacarnya Bimo lewat. Ia bernama Evelyn. Pada saat itu Evelyn sedang mencari rumah-rumah murah yang akan disewa. Ia butuh tempat tinggal. Evelyn tidak memiliki orang tua lagi dan ia harus hidup mandiri serta rela mengasuh kedua adiknya. Bimo menawari Evelyn untuk tinggal di rumahnya dulu. Tapi Evelyn tidak mau karena ia tidak ingin merepotkan Bimo, apalagi ia membawa 2 orang adik. Dengan diantarkan oleh Bimo, Evelyn mulai menuju rumah-rumah yang akan disewa berdasarkan iklan di koran. Namun setelah mendatangi beberapa rumah, Evelyn tidak merasa cocok dengan harganya. Ia ingin menyewa rumah dengan harga yang murah, karena tabungannya sudah menipis. Setelah lama mencari, pada akhirnya Evelyn pun menemukan rumah yang murah. Tetapi rumah itu terletak di tengah hutan dan sangat jauh dari keramaian. Penjaga rumah itu mempersilahkan mereka berdua masuk dan melihat-lihat rumahnya dulu. Ternyata rumahnya sangat besar guys. Rumah ini milik sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah dan anak di keluarga ini sudah meninggal dan hanya ibu yang masih hidup. Tetapi sekarang ibu tidak tinggal di rumah ini. Selama ini penjaga jugalah yang merawat rumahnya. Penjaga rumah mengajak mereka berkeliling dan menjelaskan sejarah-sejarah di balik barang yang ada di dalam rumah. Penjaga pun mengingatkan jika Evelyn jadi menyewa rumah ini, jangan pernah sesekali merubah posisi barang, karena takutnya ada yang marah atau tersinggung. Rumah ini dilengkapi dengan 4 kamar tidur dan 1 kamar mandi umum. Penjaga mengatakan jika Evelyn jadi menyewa rumah ini, maka hubungi saja dirinya. Bimo pun bertanya apakah Evelyn yakin akan menyewa rumah itu. Ia rasa rumah itu terlalu jauh dari kampus. Selain itu, hawa rumah ini pun terasa menyeramkan. Evelyn akan tetap menyewa rumah itu. Untuk saat ini, ia bersyukur bisa mendapatkan rumah dengan harga yang murah. Keesokan harinya, Bimo, Rio, dan Angeline akan membantu Evelyn pindahan rumah. Sesampainya di sana, ekspresi Angeline seketika berubah. Ia merasa ada yang aneh dari rumah ini, apalagi di kawasan kamar mandi. Sementara itu, Rio berusaha mencari penampakan dengan cara memfoto lingkungan sekitar rumahnya. Lu bisa nggak sih kalau datang gak kayak setan? Angeline mengajak Bimo pulang. Ia mengatakan jika ada apa-apa, Evelyn boleh menghubunginya. Malam harinya, kedua adik Evelyn yaitu Maya dan Arya terlihat sedang tidur. Mereka terbangun karena mendengarkan sebuah musik. Secara mengejutkan, dari belakang gorden hitam itu muncul sosok misterius. Mereka menjerit hingga Evelyn datang ke kamar. Evelyn mengatakan tidak ada apa-apa di belakang gorden.
lalu menyuruh adik-adiknya tidur lagi. Pada saat akan menuju kamar, Evelyn mendengar suara musik. Suara itu berasal dari sebuah benda seperti mainan pemutar musik. Ia pun segera mematikan mainan itu. Tiba-tiba, mainan itu menyala kembali. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Setelah kedua adiknya pergi ke sekolah, Evelyn pun akan berangkat ke kampus juga. Setelah selesai ngampus, Bimo bertanya, apakah Evelyn baik-baik saja di rumah itu? Evelyn menjawab aman, hanya saja kedua adiknya selalu ketakutan. Evelyn pun memakluminya karena rumah itu udah lama gak keurus, jadi auranya agak serem-serem gitu. Evelyn pun diantarkan pulang oleh Bimo. Setelahnya, Evelyn menyuruh Bimo untuk langsung pulang, karena ia tahu pasti Bimo udah sangat kelelahan. Evelyn melihat kedua adiknya sudah tertidur pulas. Kemudian Arya terbangun dari tidurnya karena kebelet pipis. Ia meminta Maya mengantarnya ke toilet, namun Maya tidak mau karena masih mengantuk. Karena udah gak kuat, maka Arya memberanikan dirinya ke WC sendirian. Di tengah jalan, ia melihat di lorong ada sebuah bayangan. Dan tiba-tiba Maya sudah ada di sampingnya. Lalu Maya meninggalkan Arya pergi ke toilet. Arya yang kebelet pun masuk ke toilet juga. Namun ternyata yang tadi itu bukan Maya, tetapi si hantu serba hitam. Untungnya guys, di luar sudah ada Evelyn. Setelah mengantarkan Arya pulang, Evelyn segera pergi ke kamarnya lagi. Tiba-tiba saja Maya menghilang dari kasurnya. Saat di tangga, Evelyn mendengarkan suara musik lagi. Mainan pemutar musik itu pun terlihat sudah dipegang oleh Maya yang sedang duduk di kursi goyang. Keesokan paginya, Evelyn disadarkan oleh kedua adiknya yang lagi-lagi hendak akan pergi ke sekolah. Di kampus, Rio menunjukkan hasil gambar jepretan kemarin di rumahnya Evelyn. Mereka merasa aneh karena hasil fotonya buram semua. Sementara itu, Evelyn pun curhat kepada mereka tentang hal-hal teror yang ia alami di rumah itu. Ia mengaku melihat sosok hantu serba hitam. Maka dari itu mereka bertiga yang merupakan pemburu hantu mencoba untuk menginap di rumahnya Evelyn. Sesampainya di sana mereka segera membagi-bagi kamar. Evelyn meminta agar Bimo menemaninya malam ini. Ketika akan tidur, Rio melihat adiknya Evelyn, yaitu Arya, berlari keluar rumah. Ia pun segera mengejarnya guys. Sementara itu Angeline yang sedang tidur seketika terbangun karena mendengarkan suara musik. Ia segera mengambil handphone dan mulai merekam video. Namun pada saat melihat galeri, Angeline melihat ada orang yang memotretnya ketika tidur. Di sisi lain, Bimo yang sedang tidur terbangun dan melihat Maya keluar dari rumah. Ia segera mengejarnya. Karena Maya tidak mau berhenti, maka Bimo menelepon Evelyn. Evelyn mulai menyadari bahwa Bimo sudah tidak ada di kasur. Ternyata orang yang ada di sampingnya itu adalah sosok hantu serba hitam. Angeline masuk ke dalam gudang. Ia melihat ada seorang perempuan sedang murung di pojokan. Betapa terkejutnya ia ketika melihat perempuan itu adalah hantu. Kakinya pun tertarik, sehingga ia terjatuh. Scene beralih kepada Bimo yang masih mengikuti jejak Maya. Maya masuk ke dalam sebuah pepohonan. Dan bisa dipastikan jika yang ia ikuti bukanlah Maya. Dan ia pun diserang juga oleh hantu serba hitam. Di sisi lain, Evelyn mendengarkan suara musik itu lagi. Suaranya berasal dari dalam toilet. Ia sangat ketakutan karena ada si hantu serba hitam.
Evelyn pun mendapatkan penglihatan jika pada zaman dulu anak dari pemilik rumah ini jatuh cinta kepada wanita desa. Ia menikahi wanita itu dan kini istrinya tengah hamil. Ia pun membawa istrinya ke hadapan ibunya. Sebenarnya sang ibu tidak merestui hubungan mereka berdua karena perbedaan status sosial yang sangat tinggi. Anaknya kaya sedangkan perempuan itu warga desa yang miskin. Ia menyuruh sang istri sabar. Ia yakin lambat laun ibunya pasti akan menerima hubungan mereka. Hingga di suatu hari, ia mendapatkan panggilan kerja keluar kota. Karena anaknya sebentar lagi lahir, maka ia memberikan hadiah, yaitu mainan pemutar musik. Bu, Ia pun meminta sang ibu menjaga istrinya selama ia berada di luar kota. Lalu ia pun pamit. Beberapa hari setelah itu, istrinya pun mengalami kontraksi. Ia akan segera melahirkan. Namun ketika akan meminta bantuan kepada ibu, si ibu tak sengaja mendorongnya hingga jatuh dari tangga. Bukannya langsung ditolongin, si ibu malah nyuruh penjaga rumah buat mencabut gorden warna hitam lalu balutkan kepada jenazah menantunya. Kemudian dengan jahatnya ia menyuruh agar menantunya dikuburkan di tengah-tengah hutan. Keesokan harinya mereka semua pun tersadar. Mereka semua mendapatkan penglihatan dari arwah si hantu serba hitam. Ternyata hantu itu serba hitam dikarenakan pada saat dikubur jasadnya dibaluti oleh gorden berwarna hitam. Oleh karena itulah, film ini diberi judul Kain Kafan Hitam. Mereka berempat menemukan kuburan perempuan itu. Mereka pun segera memanggil ustadz dan para warga, guys. Pada akhirnya jasad si perempuan berhasil ditemukan. Terlihat jika badannya sudah jadi tulang belulang. Kemudian perempuan itu pun dikuburkan dengan layak, lalu dibacakan doa. Dari kejauhan Evelyn melihat arwah perempuan itu tersenyum kepadanya, yang berarti sekarang ia sudah tenang. Di akhir film, terlihat Evelyn memasangkan kain gorden hitam itu ke tempat asalnya lagi. Dan film pun selesai. Nah, itu dia guys, seluruh alur cerita dari film ini. Kirain mamang jasadnya itu benar-benar dibalutin sama kain kafan warna hitam. Tapi ternyata malah dibalutin sama gorden warna hitam. Yah, begitulah guys. Kita jadi manusia jangan mandang harta sama fisik lah. Kita semua itu sama di mata Tuhan. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.